bahasanya Quran bahasa apa? Tidak diterjemahkan dia ngerti. Di pesantren itu pun mesti diterjemahkan Qurannya. Dan diterjemahkan apa? Tahu dia. Maka supaya paham manusia seluruh dunia ini tentu diterjemahkan sesuai dengan bahasa masing-masing. Maka orang yang tidak ada, ya memang ada kiai yang ya menerangkan Quran itu tidak perlu dikaji, cukup dibaca saja untuk mendapat pahala. Memang gitu. Nah kalau Qurannya dibaca untuk dapat pahala, petunjuk apa yang diperoleh dari situ? Tanpa diterjemahkan artinya, tidak akan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan kami untuk mendengarkan pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran pada masa kepemimpinan Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Pada video perjalanan kali ini kita akan dengarkan pertanyaan dari saudara kita berasal dari Aceh, bernama Bapak Saifuddin Zuhri. Beliau ini khawatir banyaknya intimidasi dari saudara seiman yang alergi karena beda pemahaman. Mereka tidak menerima jika mengaji yang dikaji Quran terjemahan menurut sepengetahuan mereka. Pertanyaan kedua tentang ritual khusus ketika berangkat ibadah haji, dengan menggunakan media air dan tepung kemudian didoakan agar mendapatkan keselamatan. Apakah termasuk syirik? Baiklah para pemirsa semuanya, mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh, nama saya Saifuddin Zuhri. Memohon kepada Ustadz untuk memberikan tausiah kepada kami bagaimana cara kami menghadapi atau trik apa saja yang harus kami lakukan dalam rangka mengantisipasi demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan umumnya oleh santri-santri. Padahal yang kami kaji Al-Quran. Namun mereka masih sepertinya alergi untuk dipahami Al-Quran terjemahan. Kemudian yang kedua, masalah tepung tawar. Ini juga kami pertanyakan. Saya melihat masalah tepung tawar itu dilakukan di mana-mana. Tidak hanya di Aceh, bahkan hampir di seluruh Indonesia. Setiap jamaah calon haji ingin berangkat ke Mekah, semua ditepung tawari. Padahal mereka ingin melaksanakan ibadah. Namun di sisi lain sudah diselipkan syirik menurut pembahasan Ustadz tadi, itu sudah termasuk ke dalam syirik. Mohon penjelasan. Tepung tawar itu gimana? Saya belum tahu itu. Dianukan air, dibaca-baca mantra-mantra. Kalau di Hindu, kalau di Islam dibaca doa. Terus airnya disirat-sirat kayak gitu. Iya. Untuk dapat berkah. Untuk dapat berkah supaya mereka selamat dalam perjalanan, selamat pulang, bisa menunaikan ibadah, begitu. Tapi dengan dipercikkan air gitu. Ya. Demikian atas jawaban Ustadz, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi demo-demo itu ya udah tenang aja lah. Yang penting kita ngaji tetap ngaji. Saya yakin mereka, apalagi anak-anak pesantren, anak pondok, itu mesti ada penggeraknya. Kalau anak pesantren tidak ada yang menggerakkan, tentu nggak berani. Mau anak kecil aja, ya, dia tidak ngerti, tapi diracuni. Tidak ngerti lah, diracuni. Diracuni oleh orang yang sok ngerti. Padahal ente itu yang dikaji Quran. Kalau dia tidak mau dengan Quran terjemah, ya, dia orang mana? Orang mana dia? Orang Indonesia. Bahasanya Quran bahasa apa? Tidak diterjemahkan dia ngerti. Di pesantren itu pun mesti diterjemahkan Qurannya. Dan diterjemahkan apa? Tahu dia. Ya.
Jadi Quran itu aslinya bahasa Arab. Maka supaya paham manusia seluruh dunia ini tentu diterjemahkan sesuai dengan bahasa masing-masing. Ya. Maka orang yang tidak ada, ya memang ada kiai yang ya menerangkan Quran itu tidak perlu dikaji, cukup dibaca saja untuk mendapat pahala. Memang gitu. Nah, kalau Qurannya dibaca untuk dapat pahala, petunjuk apa yang diperoleh dari situ? Tanpa diterjemahkan artinya, tidak akan paham. Ya, itu hanya satu alasan. Quran nggak perlu diterjemahkan. Dan terus kalau tidak diterjemahkan, terus pakai apa? Dibaca gitu saja, bisa mengerti. Nah, tidak ngerti kan? Maka ganjaran, tapi kan dapat ganjaran. Quran diturunkan bukan sekedar ngumpul ke ganjaran, tapi petunjuk. Loh. Nah, menghadapi begitu ya terus ngaji aja, nggak usah tapi didoakan saja karena mereka orang tidak tahu. Menghadapi begitu tidak hanya di Aceh, di sini pun sekarang ini juga menghadapi seperti itu. Katakan tadi di Purworejo juga semacam itu. Purworejo Jawa Tengah. Padahal MTA ini ya lancar di Sumatera Utara, di Binjai, Deli Serdang, Medan Kota, Tapanuli Utara, Simalungun, Kabanjai, ya lancar di sana, nggak ada apa-apa. Di Kalimantan, di Jawa Timur, Ngawi, hampir seluruh kecamatan Ngawi sudah ada. Nanti tanggal 9 itu akan ada pengajian akbar di Pendopo, Kabupaten Ngawi, yang disuruh ngisi saya. MTA nanti tanggal 9 ini hari Sabtu. Di Ponorogo ada, Medion ada, Magetan ada. Ya. Malah di Jawa Tengah, Purworejo, pusatnya MTA Solo. Solo itu Jawa Tengah, Purworejo ya Jawa Tengah. Malah menolak MTA. Ya. Menolak boleh, saya juga tidak memaksa kamu supaya menerima. Silakan menolak. Memang Quran sendiri juga mengatakan al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Quran itu benar, itu dari Allah. Kamu boleh iman, boleh kafir. Kafir kan berarti menolak Al-Quran itu boleh kamu. Quran disebarkan kamu menolak Al-Quran boleh. Silakan. Tidak dipaksa untuk menerima. Tapi jangan kamu terus memaksa orang yang mau menerima harus menolak seperti kamu. Jangan. Nyalai undang-undang. Nyalai agama, nyalai peraturan pemerintah yang berlaku di sini. Manusia diberi kebebasan untuk meyakini agamanya, kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh memaksakan begitu. Nah, menghadapi semacam itu gimana? Biarkan saja. Kalau nekat nanti ditempuh jalur hukum. Itu kan? Negeri kita kan negara hukum. Kalau memang kita didolimi, kita balas dengan cara kebaikan, nekat terus, ya selesaikan secara hukum. Tapi yakin pada janji Allah asal kita konsisten dalam menolong agama Allah itu intan surullah dan surkum wa yusabbit aqdamakum. Malah ada yang di teror, ya. Kalau kamu nekat ngaji, ya, nanti rumahmu akan dibakar. Dan mungkin tidak hanya rumahmu saja, nyawamu akan melayang, akan mati. Kamu apa mati syahid kamu nanti kalau begitu. Ada? Yang mengatakan begitu siapa? Orang Islam. Aneh sekali ya. Orang kafir itu rada patut. Tapi saya katakan tentang kafir malah orang enek. Orang gagas, orang kafir ini. Oh, wong do ngaji, wong do salat. Oh, itu orang Islam. Oh, ya ngaji, salat. Ya biasa saja. Ya orang kafir. Dia malah ngamalkan lakum dinukum wali adid. Sing duwe ayat lakum dinukum wali adid wong Islam. Dalam orang kafir malah ngamalkan, oh itu orang di situ ngaji dah. Oh ya orang Islam, oh do salat. Oh iya orang Islam yang salat ngaji. Lah kamu kok tidak? Saya kafir. Tidak. Ya sah? Lah yang ngalang-alang malah orang Islam. Yang dilakukan persis yang dilakukan oleh kafir pada zaman dahulu, ancaman-ancaman itu. Coba dibaca surat Al-Imran 173. Itu ancaman yang diberikan oleh orang kafir kepada orang Islam yang mengikuti Nabi.
Yang taat kepada Allah dan Rasul ditakut-takuti. Ya, suruh siap. Ini sudah sekelompok manusia mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Hendaklah kamu takut. Nah gitulah. Maksudnya, wis ngaji. Wis dikumpulkan manusia untuk menyerang kamu. Bahaya kamu nanti. Ternyata zaman Rasulullah pun ada sifat semacam itu sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Dibaca 173. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya, itu orang kafir. Orang kafir menakut-nakuti orang Islam pada zaman Nabi itu. Ini sekumpulan manusia sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang kamu. Hendaklah kamu takut. Ya. Hal ini sekumpulan manusia sudah berkumpul. Kalau kamu nanti ngaji tak demo yang lebih besar lagi. Tapi kata yang beriman tadi apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikabari supaya takut malah menyingsingkan lengan bajunya. Saya hadapi. Allah menjadi penolongku. Dan Allah sebaik-baik pelindung. Jadi ketergantungannya hanya kepada Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu betul-betul menolong Allah, Allah menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, menguatkan pendirianmu. Kalau kita yakin di jalan benar, jangan takut, jangan ragu-ragu. Allah takunana minal mumtarin. Nah, itulah. Maka dibiarkan saja, kita tetap berbuat santun, berbuat baik, tidak usah dilawan, demo, ya biarkan sajalah. Didoakan saja kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, gitu. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku itu karena mereka orang tidak tahu. MTA datang itu membawa apa kok dimusuhi itu, dia tidak tahu yang dibawa oleh MTA itu. Nanti kalau sudah tahu kan, ya mengikuti nanti. Yang kedua, tepung apa tadi? Tepung tawar. Tepung tawar kalau di Jawa sini, di Solo khususnya tidak ada model-model tepung tawar semacam itu. Saya lihat itu di Bali orang-orang Hindu, kalau ada itu terus pedandanya itu membawa air itu, bawa cute itu diciprat-cipratkan itu. Saya lihat waktu saya ke Bali itu saya memang melihat peribadatan mereka. Itu banyak buah-buah, haji-haji, terus orang beribadat itu, bedandanya itu, ambil air itu, disiprat-sipratnya gitu. Nah itu ajaran Hindu. Lah kalau Aceh seperti itu berarti niru-niru Hindu itu. Niru-niru Hindu. Di agama Buddha kan ya begitu kan. Waisak itu Buddha ya, Waisak. Waktu saya lihat TV, kalau ini saya lihat TV. Orang-orang datang itu ya diciprati gitu. Malah dikasih air sedikit disuruh minum, dipakai dengan apa-apa terus diminum. Nah kalau dengan cara itu diciprati air tadi untuk selamat, nah itu syirik gitu sudah. Keselamatannya seolah di situ. Tidak ada cara Islam seperti itu, tidak ada. Nah, padahal Aceh itu katanya Serambi Mekah. Apa masih malah begitu? Jadi tepung tawar seperti yang Bapak tanyakan bagi calon haji di sini tidak ada. Ya mungkin itu hanya di Aceh sana malah mungkin. Kalau di Solo itu orang mau haji ya berangkat biasanya undang-undang dikumpulkan, undang tetangga-tetangga terus pamitan di situ, umumnya begitu. Kalau warga NTS saya anjurkan warga NTS yang mau ibadah tidak usah begituan. Dah berangkat perasaan datang seperti orang punya kerja, ngumpul ke manusia orang-orang sak kecamatan atau sak kelurahan, terus beri
seperti orang punya kerja. Ya. Jangan, tidak usah begitu. Kamu kehilangan biaya, tambah kesel. Sesudah itu nanti kamu berangkat haji itu dari naik pesawat, dari rumah lah. Sampai ke sana itu tenagamu terus, kesel terus. Ya. Lebih baik dihemat untuk istirahat. Salah-salah itu jadi syirik. Kalau kamu mengundang manusia biar diketahui saya haji, riya kan? Riya itu syirkul asghar, syirik kecil. Ya. Perlunya apa semua diundang biar tahu kalau saya haji. Saya nanti pulang biar dipanggil Pak Haji. Istri saya biar dipanggil Bu Hajah. Jadi pulang haji tidak dipanggil Pak Haji, tidak panggil Bu Hajah. Marah-marah. Apa orang itu dulu Pak tidak saya undang tuh kok. Ya, tidak manggil Pak Haji. Ya. Perkara orang-orang mau begitu silakan. Ini jangan diputar balik ya. Saya tidak melarang itu silahkan. Hanya di dalam kehati-hatian seluruh warga MTS saya anjurkan kalau ibadah haji tidak usah ngundang-undang itu. Berangkat aja lah, berangkat. Pamitan karo kiwa tengene boleh, lebih baik toh. Pamitan karo tangganya biar ikut menjaga rumahnya. Rasa seperti orang punya kerja, salah-salah nanti setan masuk membelokkan niat, hajinya tidak jadi mabrur. Bukan berarti kami melarang mereka, enggak. Ini warga ente tak anjurke gitu loh, ben resik niatmu itu. Perkara nanti pulang haji kamu tidak disebut haji, enggak apa-apa. Malah kalau kamu sudah haji pun namamu tidak perlu ditambahi H di depannya. Haji itu bukan titel. Jangan untuk kebanggaan. Nek kowe dokter malah tulisan dokter, gitu loh ya dah. Dokter tulisan nek haji rasa. Pokoknya haji dhewe. Abu Bakar Siddiq ya haji. Apa tahu disebut Haji Abu Bakar As-Siddiq gitu. Haji Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara orang mau pakai itu silahkan, tapi bagi kita enggak perlu. Tidak salah-salah riya, hajinya tidak mabrur. Apalagi? Demikianlah para pemirsa, tausiah dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.